Hari 51. Tidak ada keraguan bahwa ketika menggunakan hukum tarik-menarik untuk kebaikan semua orang, Anda menghubungkan diri Anda dengan kekuatan besar. Namun, hukum juga tersedia untuk Anda secara individu sehingga Anda dapat menjalani hidup Anda sepenuhnya. Ketika Anda menjalani hidup Anda sepenuhnya, Anda memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada orang lain. Rasa sakit dan kesengsaraan Anda tidak membantu dunia, tetapi kegembiraan Anda dan hidup Anda sepenuhnya mengangkat dunia. Hari 52. Jika Anda memvisualisasikan sepanjang waktu dan tidak ada yang terjadi, itu berarti Anda mengesampingkan niat Anda dengan cara lain yang kuat yang tidak Anda sadari. Apa yang kamu pikirkan? Kata-kata apa yang kamu ucapkan? Tindakan apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak yakin, mintalah hukum tarik-menarik untuk menunjukkan di mana Anda mengesampingkan niat Anda, dan itu akan ditunjukkan kepada Anda dengan jelas. Hari 53. Jika Anda ingin menarik apresiasi atas apa yang Anda lakukan, maka jalani hidup Anda dengan menghargai dan memuji orang lain. Jika Anda menemukan kesalahan orang lain, maka Anda hanya membawa orang lain mencari kesalahan Anda. Jika Anda menghakimi orang lain, maka Anda baru saja membawa penghakiman kepada Anda. Dan jika Anda menghargai orang lain, Anda akan membawa penghargaan kepada Anda. Anda harus membuat kualitas dominan dalam diri Anda terlebih dahulu, sebelum Anda dapat menariknya ke dunia luar Anda. Hari 54. Seluruh dunia dan setiap detail dalam hari Anda semuanya menunjukkan frekuensi di dalam diri Anda. Bukti frekuensi Anda berbicara kepada Anda di setiap saat melalui orang-orang yang Anda alami, keadaan, dan peristiwa. Hidup mencerminkan kembali kepada Anda apa yang Anda pegang di dalam diri Anda. Hari 55. Siapapun yang memikirkan pikiran negatif tentang orang lain, pikiran negatif itu akan kembali berlipat ganda. Tidak peduli berapa banyak orang yang berpikir negatif tentang seseorang, jika orang itu sedang bergembira, pikiran-pikiran itu tidak akan pernah mencapainya, karena mereka berada pada frekuensi yang berbeda. Sebaliknya, semua pikiran negatif akan berlipat ganda dan kembali ke orang yang memikirkannya. Tidak ada orang lain yang dapat membawa hal negatif ke dalam hidup kita melalui pikiran mereka, kecuali jika kita membiarkan frekuensi kita turun ke frekuensi negatif yang sama dengan mereka. Hari 56. Kami mengirimkan pikiran dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil sepanjang waktu, dan kami menuai hasil dari pikiran seperti itu. Gelombang pikiran kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain, tetapi juga memiliki daya tarik. Gelombang pikiran kita menarik pikiran orang lain, benda, keadaan, orang, keberuntungan, sesuai dengan karakter pikiran yang paling menonjol dalam pikiran kita. William Walker Atkinson, tahun 1862 sampai tahun 1932. Getaran pikiran. Hari 57. Untuk mengalami rasa syukur yang mendalam, duduklah dan tuliskan daftar hal-hal yang Anda syukuri. Teruslah menulis daftar Anda sampai mata Anda berlinang air mata. Saat air mata mengalir, Anda akan merasakan perasaan yang paling indah di sekitar hati Anda dan di seluruh bagian dalam diri Anda. Inilah rasa syukur yang sesungguhnya. Setelah Anda merasakan perasaan ini, Anda akan tahu bagaimana menciptakannya kembali. Perasaan syukur yang intens ini adalah perasaan yang ingin Anda ulangi sebanyak mungkin dalam sehari. Dalam waktu yang sangat singkat Anda akan dapat membawa perasaan itu ke dalam tubuh Anda kapan saja, hampir seketika. Latihan akan membawa Anda ke sana. Hari 58. Tanya atau minta atau doa, percaya, terima, hanya 3 langkah sederhana untuk membuat apa yang Anda inginkan. Namun, sangat sering langkah kedua, percayalah, bisa menjadi yang paling sulit. Namun itu adalah langkah terbesar yang pernah Anda ambil. Percaya tidak mengandung keraguan. Percaya tidak goyah. Percaya adalah iman yang mutlak. Percaya tetap tabah meskipun apa yang terjadi di dunia luar. Ketika Anda menguasai kepercayaan, Anda telah menguasai hidup Anda. Hari 59. Tahukah Anda bahwa ketika Anda mencoba dan mencari tahu bagaimana keinginan Anda akan muncul, Anda sebenarnya mendorong keinginan Anda menjauh dari Anda. Ketika Anda mencoba dan mencari tahu bagaimana Anda dapat mewujudkan keinginan Anda mengirim pesan besar ke semesta bahwa Anda tidak memiliki keinginan Anda. Dan jika Anda tidak memancarkan frekuensi yang tepat dari keinginan Anda dari dalam diri Anda, bagaimana mungkin semesta menemukan sinyal Anda untuk menyampaikan keinginan Anda? Hari 60. Anda adalah pusat transmisi semesta. Anda memancarkan frekuensi ke semesta setiap detik dan Anda menerima transmisi kembali setiap detik. Untuk menciptakan apa yang Anda inginkan, Anda harus mengirimkan keinginan Anda tanpa memutus transmisi, dan Anda melakukannya dengan memegang di dalam diri Anda pengetahuan bahwa keinginan Anda telah terwujud.
Tetapi jika Anda mulai berpikir bahwa keinginan Anda tidak ada di sini, dan jika Anda mulai ragu, Anda baru saja memutuskan transmisi. Semesta telah kehilangan sinyal Anda dan sebaliknya telah menerima sinyal baru Anda bahwa Anda tidak memiliki keinginan Anda. Semesta merespons sinyal baru Anda tanpa henti, dan Anda menerima apa yang Anda pancarkan, keinginan saya tidak ada di sini. Yang harus Anda lakukan adalah mengubah diri Anda kembali ke frekuensi memiliki apa yang Anda inginkan, dan semesta dapat mengirimkannya kepada Anda. Hari 61. Semesta memiliki cara tak terbatas untuk mewujudkan impian Anda, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa ketika Anda memancar impian Anda di dalam diri Anda, itu akan muncul di dunia luar dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Dapatkan pancaran Anda terjadi dan serahkan sisanya kepada semesta. Hari 62. Bagaimana saya menggunakan rahasia untuk berhenti memakai kacamata baca? Saya bertanya, dan kemudian saya memvisualisasikan diri saya tanpa kacamata baca di setiap situasi. Penglihatan saya menjadi jelas dalam 3 hari. Saya tidak memperhatikan 3 hari yang dibutuhkan karena saya tahu itu selesai pada saat saya bertanya. Jika saya memperhatikan 3 hari yang dibutuhkan, maka saya akan memperhatikan bahwa itu belum selesai. Saya benar-benar percaya dan tahu itu sudah selesai. Saya memiliki keyakinan mutlak. Saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa saya perlu 3 hari untuk menyadari bahwa mata saya melihat dengan jelas atau bahwa saya membutuhkan 3 hari untuk menyesuaikan diri dengan mata saya yang jernih. Itu akan benar, karena saya tahu saat saya meminta itu diberikan kepada saya, dan saya sama sekali tidak ragu sama sekali. Dari keadaan mengetahui itu, penglihatan saya menjadi jelas dalam 3 hari. Hari 63. Jika kita menjalani kehidupan yang baik, waktunya juga baik. Seperti kita, seperti itulah waktunya. Petik 2. Santo Agustinus dari Hippo 354-430. Hari 64. Kita tidak akan pernah bisa membawa apapun kepada kita kecuali kita mensyukuri apa yang kita miliki. Faktanya, jika seseorang benar-benar dan sepenuhnya bersyukur atas segalanya, mereka tidak akan pernah meminta apapun, karena itu akan diberikan kepada mereka bahkan sebelum mereka meminta. Itulah kekuatan syukur. Hari 65. Yang harus Anda lakukan adalah meminta dan percaya, dan kemudian menempatkan diri Anda pada frekuensi penerimaan kebaikan. Anda sebenarnya tidak perlu melakukan hal lain. Semesta akan melakukan semua hal yang bergerak, termasuk menggerakkan Anda. Ketika Anda bertanya dan percaya, Anda menyingkir sehingga semesta dapat melakukan tugasnya. Hari 66. Jangan khawatir sama sekali tentang pikiran negatif, dan jangan mencoba mengendalikannya. Yang harus Anda lakukan adalah mulai memikirkan hal-hal yang baik setiap hari. Tanamkan sebanyak mungkin pikiran baik yang Anda bisa setiap hari. Ketika Anda mulai memikirkan pikiran baik, Anda akan menarik lebih banyak pikiran baik, dan akhirnya pikiran baik akan menghapus pikiran negatif sama sekali. Hari 67. Untuk memungkinkan semesta menggerakkan Anda dalam hidup Anda ke hal-hal yang lebih bahagia dan lebih baik, Anda perlu melihat sekeliling Anda dan menghargai hal-hal baik di sini dan sekarang. Carilah hal-hal yang indah dan hitung berkat dari tempat Anda berada. Ketidakpuasan tidak akan membawa yang lebih bahagia dan lebih baik ke dalam hidup Anda. Ketidakpuasan mengakar Anda ke tempat di mana Anda berada saat ini, tetapi penghargaan atas apa yang Anda miliki menarik yang lebih bahagia dan lebih baik bagi Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah magnet. Apresiasi menarik apresiasi. Hari 68. Ketika ada perubahan besar energi yang mempengaruhi hidup kita sering menyebutnya sebagai buruk dan menyebabkan diri kita sedih, sakit, dan menderita dengan menolak perubahan itu. Tapi Anda selalu punya pilihan. Di semesta tidak pernah hanya ada satu jalan, dan Anda tidak pernah terjebak tanpa jalan keluar, apapun yang telah terjadi. Dalam setiap keadaan dan momen dalam hidup Anda, ada 2 jalan yang tersedia bagi Anda. 2 jalan tersebut adalah positif dan negatif, dan Andalah yang memilih jalan mana yang akan Anda ambil. Hari 69. Ketika Anda meminta kebahagiaan dan kehidupan yang indah, mintalah bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk semua orang. Ketika Anda meminta sesuatu yang lebih baik, mintalah bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk semua orang. Dengan segala cara meminta kelimpahan dan kesehatan untuk Anda, tetapi juga meminta untuk diberikan kepada semua orang. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika 6 miliar orang meminta hal-hal ini untuk Anda? Hari 70. Jika pikiran seseorang menjadi murni, lingkungannya juga akan menjadi murni. Buddha C. 563 C. 483 SM. Hari 71. Untuk memahami bagaimana Anda mungkin memikirkan pikiran tanpa menyadarinya,
berhentilah sekarang juga, tutup mata Anda, dan jangan memikirkan satu pikiran pun selama 10 detik. Jika pikiran datang meskipun Anda memutuskan untuk menghentikannya, Anda tahu pikiran sedang terjadi dalam hidup Anda tanpa sepengetahuan Anda. Jika pikiran Anda tidak akan mematuhi Anda dan berhenti selama 10 detik, dapatkah Anda bayangkan jumlah pikiran yang dihasilkan dalam satu hari? Anda dapat mengubah ini dan menguasai pikiran Anda. Yang diperlukan hanyalah berlatih proses tidak memikirkan pikiran selama 10 detik. Dalam waktu singkat Anda akan dapat menghentikan semua pikiran selama 10 detik, 15 detik, 30 detik, dan seterusnya, sampai Andalah yang memutuskan apakah Anda akan memikirkan suatu pikiran atau tidak. Kedamaian yang datang ketika Anda adalah penguasa pikiran Anda tak terlukiskan, dan seiring dengan itu Anda juga akan menjadi penguasa hukum tarik-menarik. Bayangkan itu. Hari 72. Jika Anda membutuhkan uang, dalam getaran Anda, maka Anda akan terus menarik membutuhkan uang. Anda harus menemukan cara untuk bahagia sekarang, merasa baik sekarang, dan berada dalam kegembiraan sekarang, tanpa uang, karena perasaan hebat itulah yang akan Anda rasakan dengan uang. Uang tidak membawa kebahagiaan, tetapi kebahagiaan membawa uang. Hari 73. Jika Anda memiliki keberadaan yang sempurna sampai sekarang, di mana semuanya berjalan dengan benar, Anda mungkin tidak memiliki tekad dan keinginan yang kuat untuk mengubah hidup Anda. Semua hal yang tampaknya negatif terjadi pada kita yang memberi kita keinginan besar untuk mengubah banyak hal. Keinginan besar yang muncul dalam diri Anda itu seperti api magnetis dan sangat kuat. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang menyebabkan api itu menyulut hasrat besar dalam diri Anda, karena api hasrat itu akan memberi Anda kekuatan dan tekad, dan Anda akan mengubah hidup Anda. Hari 74. Kata-kata apapun yang Anda ucapkan memiliki frekuensi, dan saat Anda mengucapkannya, kata-kata itu dilepaskan ke semesta. Hukum tarik-menarik merespons semua frekuensi, dan juga merespons kata-kata yang Anda ucapkan. Ketika Anda menggunakan kata-kata yang sangat kuat, seperti mengerikan, mengejutkan, dan mengerikan, untuk menggambarkan situasi apapun dalam hidup Anda mengirimkan frekuensi yang sama kuatnya, dan hukum tarik-menarik harus merespons dengan mengembalikan frekuensi itu kepadamu. Hukum tidak bersifat pribadi, dan hanya cocok dengan frekuensi Anda. Apakah Anda melihat betapa pentingnya bagi Anda untuk berbicara keras tentang apa yang Anda inginkan, dan tidak menggunakan kata-kata yang kuat tentang apa yang tidak Anda inginkan? Hari 75. Masuki perasaan memiliki apa yang Anda inginkan sekarang, dan terus rasakan itu. Ini akan menjadi perasaan yang paling indah di dunia. Saat Anda melatih perasaan, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Anda akan mulai merasa bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Ketika Anda melakukan ini, hukum harus merespons. Ingatlah bahwa hukum tidak pernah gagal dalam apapun yang telah dilakukan, dan itu juga tidak akan gagal dalam kasus Anda. Hari 76. Ketika Anda masih kecil bermain pura-pura, apakah Anda ingat betapa meyakinkannya imajinasi Anda bagi Anda? Nah, inilah yang harus Anda lakukan ketika Anda menginginkan sesuatu. Diam-diam, di dalam diri Anda, berpura-puralah bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda menginginkan teman, buatlah percaya atau berpura-pura bahwa Anda memiliki teman yang baik sekarang. Saat Anda menyeimbangkan dengan membayangkan dan merasa bahwa Anda memiliki teman baik sekarang lebih dari menyadari bahwa Anda tidak, Anda akan memiliki teman baik. Rumus sederhana ini berlaku untuk semuanya. Hari 77. Manusia adalah apa yang dia yakini. Anton Chekhov tahun 1860 sampai tahun 1904. Buku catatan Anton Chekhov. Hari 78. Kemajuan Anda dalam menguasai hukum tarik-menarik didasarkan pada pembelajaran dan kemudian mempraktikkan apa yang terbaik untuk Anda. Setiap hari Anda dapat melihat apa yang telah Anda pikirkan melalui apa yang terjadi dalam hidup Anda. Seluruh dunia Anda adalah sebuah film, menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda pergi. Anda tidak dalam kegelapan, Anda mendapatkan umpan balik. Belajar dari umpan balik, amati apa yang datang kepada Anda dengan mudah dan pikirkan apa yang Anda lakukan agar hal itu datang dengan mudah. Kenali diri Anda, dan Anda akan menjadi ahli hukum tarik-menarik. Hari 79. Keadaan alami kita adalah sukacita. Dibutuhkan begitu banyak energi untuk memikirkan pikiran negatif, mengucapkan kata-kata negatif, dan merasa sengsara. Jalan yang mudah adalah pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Ambil jalan yang mudah. Hari 80. Kebijaksanaan kuno sejak ribuan tahun lalu memberi kita kebenaran tentang rasa syukur. Setiap agama berbicara tentang bersyukur. Semua orang bijak dan penyelamat dunia menunjukkan penggunaan rasa syukur dalam semua ajaran mereka.
Manusia terhebat yang pernah hidup menunjukkan kepada kita jalan dengan rasa syukur, dan dengan teladan mereka menjadi cahaya yang bersinar dalam sejarah kita. Tentunya inilah mengapa Einstein mengatakan, terima kasih, ratusan kali setiap hari. Hari 81 hukum tarik-menarik seperti mesin fotokopi raksasa, memberikan kembali kepada Anda persis apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Jika hal-hal yang tidak Anda inginkan datang ke dalam hidup Anda, maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar waktu Anda tidak menyadari pikiran yang Anda pikirkan, atau perasaan Anda. Sadarilah perasaan Anda sehingga ketika Anda merasa tidak enak, Anda bisa berhenti dan mengubah perasaan Anda. Dan bagaimana Anda melakukannya? Anda memikirkan pikiran yang membuat Anda merasa baik. Hari 82 penggunaan afirmasi yang efektif sepenuhnya bergantung pada seberapa besar Anda mempercayainya ketika Anda mengucapkannya. Jika tidak ada keyakinan, maka penegasan hanyalah kata-kata yang tidak memiliki kekuatan. Keyakinan menambah kekuatan pada kata-kata Anda. Ketika Anda mempercayai apa yang Anda katakan, Anda baru saja membuatnya, apapun itu. Hari 83. Dalam setiap kata yang Anda gunakan, ada benih kekuatan yang mengembang dan memproyeksikan dirinya ke arah yang ditunjukkan oleh kata Anda, dan akhirnya berkembang menjadi ekspresi fisik. Misalnya, Anda menginginkan kesadaran akan kegembiraan. Ulangi kata sukacita secara diam-diam, terus-menerus, dan tegas. Pengulangan kata kegembiraan membentuk kualitas getaran yang menyebabkan benih kegembiraan mulai berkembang dan memproyeksikan dirinya sampai seluruh keberadaan Anda dipenuhi dengan kegembiraan. Ini bukan hanya khayalan, tetapi kebenaran. Petik 2. Genevieve Behrend tahun 1881 sampai tahun 1960. Kekuatan tak terlihat Anda. Hari 84. Kapanpun Anda ingat, kapan saja sepanjang hari, katakan, saya senang. Ucapkan ratusan kali sehari jika Anda mau. Ucapkan dengan sering, tetapi ucapkan dengan sangat lambat, dengan memberikan penekanan yang sama pada setiap kata, saya senang. Rasakan arti kata-kata itu saat Anda mengucapkannya secara perlahan, dan rasakan sebanyak mungkin perasaan gembira di dalam diri Anda. Bangun perasaan itu setiap hari. Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal itu. Rasakan kegembiraan di dalam diri Anda lebih dari reaksi Anda terhadap keadaan luar, dan Anda akan mengubah keadaan luar. Sukacita menarik sukacita. Hari 85. Tuliskan semua hal hebat tentang semua orang yang Anda kenal. Buat daftar besar semua hal indah tentang Anda. Puji orang kemanapun Anda pergi. Pujilah setiap hal yang Anda lihat. Jadilah sinar matahari untuk semua orang yang Anda temui, dan buat hari mereka lebih baik karena telah melihat Anda. Ucapkan terima kasih di setiap kesempatan. Berjalan, berbicara, berpikir, dan menghirup penghargaan dan rasa syukur. Ketika Anda melakukan ini, kehidupan luar Anda akan berubah untuk mencerminkan keadaan batin Anda. Hari 86. Hukum tarik-menarik tidak dapat salah, dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka minta, meskipun sebagian besar waktu setiap orang tidak sadar bahwa mereka meminta apa yang tidak mereka inginkan. Ada keindahan mutlak dalam hukum, yang begitu responsif dan memberi di setiap momen sehingga kita bisa mengalami hidup kita. Hukum tidak pernah berubah, kita harus belajar bagaimana hidup selaras dengan hukum. Itu adalah tugas terbesar bagi setiap manusia. Hari 87. Anda dapat mengubah hidup Anda menjadi surga, tetapi satu-satunya cara Anda dapat melakukannya adalah dengan membuat bagian dalam diri Anda menjadi surga. Tidak ada jalan lain. Anda adalah penyebabnya, hidupmu adalah efeknya. Hari 88. Ketika Anda fokus dengan seseorang pada masalah yang mereka alami, Anda tidak membantu mereka atau Anda, karena Anda berdua menambahkan energi untuk masalah tersebut. Anda berdua juga menarik lebih banyak masalah, suka, kepada Anda. Mengetahui hal ini, sangat penting bagi Anda dan orang lain untuk fokus pada apa yang Anda berdua inginkan. Orang yang bermasalah harus didorong untuk berbicara tentang apa yang mereka inginkan daripada tentang masalahnya, yang tidak mereka inginkan. Masalah muncul pertama kali dari orang yang berpikir atau berbicara tentang apa yang tidak mereka inginkan, sehingga reaksi berantai harus dihentikan. Bantu mereka yang dekat dengan Anda dengan mendorong mereka untuk mengucapkan kata-kata yang mereka inginkan. Itu selalu solusinya. Hari 89. Pikiran negatif bukanlah siapa Anda. Sifat asli Anda semuanya baik. Jadi jika secara kebetulan pikiran negatif muncul, katakan pada diri sendiri, pikiran ini bukan milik saya, dan bukan milik saya. Saya semua baik-baik saja dan saya hanya memiliki pikiran yang baik untuk diri saya sendiri dan semua orang. Sekarang Anda mengatakan yang sebenarnya. Hari 90. Berikut adalah cara untuk menghentikan pikiran negatif, fokuskan pikiran Anda pada hati Anda.
Tarik napas dalam-dalam, tetap fokus pada hati Anda. Benar-benar berkonsentrasi pada perasaan cinta di hati Anda. Hembuskan napas sambil menahan fokus Anda pada hati Anda dan rasakan cinta di dalam hati Anda. Ulangi ini sebanyak 7 kali. Ketika Anda melakukan ini dengan benar, Anda akan merasakan perbedaan yang sangat besar dalam pikiran dan seluruh tubuh Anda. Anda akan merasa lebih damai, Anda akan merasa lebih ringan, dan Anda akan menghentikan pikiran negatif itu. Hari 91. Kecuali pikiran kita sendiri, tidak ada yang mutlak dalam kekuatan kita. René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650. Hari 92. Penting untuk diingat bahwa pikiran dan perasaan Anda bersama-sama menciptakan hukum tarik-menarik, dan Anda tidak dapat memisahkannya. Juga ingat bahwa perasaan Anda lah yang merangkum keseluruhan frekuensi Anda dan memberitahu Anda apa yang Anda ciptakan saat ini. Jadi bagaimana perasaan Anda saat ini? Bisakah Anda merasa lebih baik? Kalau begitu, lakukan apa yang diperlukan sekarang untuk merasa lebih baik. Hari 93. Gunakan kekuatan semesta dengan niat sebelum setiap perjalanan mobil bahwa lalu lintas akan lancar, bahwa Anda akan santai dan bahagia, dan bahwa Anda akan tiba di waktu yang tepat. Selamat mengemudi. Hari 94. Memasukkan aturan pertukaran yang adil dalam hidup Anda adalah menjalankan hukum tarik-menarik. Pastikan bahwa Anda selalu memberikan pertukaran yang adil dalam bisnis dan kehidupan pribadi Anda. Dalam bisnis, selalu berikan nilai lebih dari uang yang Anda terima. Dalam kehidupan pribadi Anda, selalu berikan kembali apa yang telah Anda terima. Jika Anda telah menerima dukungan dari orang lain pada saat Anda membutuhkannya, dan kemudian seseorang meminta dukungan Anda, pastikan untuk memberikan kembali dukungan yang telah Anda terima. Semua dukungan datang kepada Anda melalui semesta, dan ketika Anda memberikan dukungan kembali, Anda memberikan kembali kepada semesta. Ini adalah hidup menurut aturan pertukaran yang adil, dan ini adalah menjalankan hukum tarik-menarik. Hari 95. Hidup Anda ada di tangan Anda, tetapi Anda harus belajar mengendalikan pikiran Anda. Semua masalah ketakutan, kegagalan, dan keraguan Anda adalah karena pikiran Anda yang mengatur Anda. Pikiran Anda telah mengambil alih, dan Anda adalah budak dan korban dari pikiran negatif Anda yang tidak terkendali. Ini sesederhana itu. Kendalikan pikiran dan pikiran Anda. Setiap hari, sedikit demi sedikit, perhatikan pikiran Anda. Ketika pikiran negatif muncul, hilangkan, dan tolak untuk membiarkan pikiran negatif mengakar dalam diri Anda dengan memikirkan sesuatu yang baik sebagai gantinya. Pikirkan lebih banyak dan lebih banyak lagi pikiran yang baik, dan segera mereka akan datang secara otomatis. Hari 96. Untuk menenangkan pikiran Anda, duduklah setiap hari, tutup mata Anda, dan perhatikan saja pikiran Anda. Jangan menolak pikiran-pikiran itu, tetapi lihat saja mereka masuk ke dalam pikiran Anda. Saat Anda memperhatikan setiap pikiran, itu akan hilang. Praktek ini setiap hari dan Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Anda akan menemukan pikiran Anda akan tanpa pikiran selama 5 detik, dan kemudian 10 detik, dan kemudian 20 detik. Ketika Anda dapat memerintahkan pikiran Anda untuk diam dan membuatnya mematuhi perintah Anda, bayangkan saja kekuatan yang Anda miliki untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Hari 97. Selalu ingat bahwa perasaan Anda memantau pikiran Anda untuk Anda. Perasaan Anda memberitahu Anda apakah Anda memikirkan pikiran yang baik untuk Anda atau pikiran yang tidak baik untuk Anda. Jika Anda dapat menjadi semakin sadar akan perasaan Anda, maka Anda akan menjadi semakin sadar akan jenis pikiran yang Anda pikirkan. Perasaan Anda tak henti-hentinya mengirimkan pesan kepada Anda. Dengarkan keberadaan Anda sendiri. Hari 98. Segala sesuatu memiliki asalnya dalam pikiran, dan apa yang Anda cari secara lahiriah, Anda sudah memilikinya. Tidak ada yang bisa memikirkan pemikiran di masa depan. Pikiran Anda tentang suatu hal merupakan asal-usulnya. Genevieve Behrend tahun 1881 sampai tahun 1960. Kekuatan tak terlihat Anda. Hari 99. Anda tidak pernah sendirian dalam apapun yang Anda lakukan, kecuali jika Anda berpikir Anda sendirian, yang merupakan pemikiran yang menakutkan bagi siapapun. Ketika Anda tahu bahwa Anda memiliki kekuatan semesta yang menanggapi setiap pikiran Anda, menunggu dan siap membantu Anda mencapai apapun, maka ketakutan Anda akan hilang. Anda memiliki sekutu terbesar, yang memiliki akses ke semua energi di mana-mana. Tidak ada yang dapat menghalangi jalannya, dan yang harus Anda lakukan untuk mitra universal Anda adalah percaya. Hari 100. Keadaan alami kita adalah kegembiraan, dan Anda tahu itu, karena ketika Anda berada dalam keadaan yang berlawanan, Anda merasa tidak enak. Jadi,
Jika kegembiraan adalah diri Anda yang sebenarnya, dapatkah Anda melihat bahwa dibutuhkan lebih banyak energi bagi Anda untuk menghasilkan hal-hal negatif daripada untuk menjadi bahagia secara alami?